Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi kita semua, untuk mengantisipasi langkah-langkah kita semua, pemerintah Republik Indonesia, terkait dengan eskalasi menyebarnya wabah COVID-19 atau virus corona, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengambil langkah-langkah proaktif dan kebijakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke desa, yang harus dipedomani adalah bahwa untuk menjaga dan tetap terjaganya ekonomi masyarakat di pedesaan, maka dana desa wajib digunakan untuk padat karya tunai dengan skema swakelola. Padat karya tunai dimaksudkan untuk masyarakat-masyarakat yang di desa, pertama yang miskin, yang menganggur, setengah menganggur, dan kelompok marginal lainnya tetap mempunyai akses untuk mendapatkan upah dalam pekerjaan padat karya tunai di desa, supaya bisa menjaga kesinambungan ekonomi yang ada di desa. Ini kebijakan pertama. Dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas perintah Bapak Presiden sudah mengeluarkan edaran bahwa dana desa bagi desa yang sudah cair dimanfaatkan penggunaannya untuk pelaksanaan program padat karya tunai di desa dengan skema upah pekerja dibayar secara harian. Ini untuk menjaga agar masyarakat tetap punya pendapatan di tengah ekonomi yang makin sulit. Mekanisme dalam padat karya tunai itu dijaga berdasarkan pada protokol kesehatan, misalnya menjaga jarak 1,5 atau 2 meter dalam bekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait dengan pencegahan dan penanganan meluasnya COVID-19 atau virus corona, Kementerian Desa sebetulnya telah mengeluarkan Permen Desa nomor 11 tahun 2019 tentang pedoman prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Secara eksplisit ditekankan bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah-langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial dasar, khususnya bidang kesehatan masyarakat di desa. Antara lain diatur tentang mengkampanyekan pola hidup sehat dan bersih di desa. Artinya bahwa Permen Desa telah memberikan peluang kepada desa agar bisa menggunakan dana desa untuk kita menjaga, mencegah berbagai macam aspek, khususnya terkait saat ini dengan meluasnya virus corona atau COVID-19. Yang kedua, bila desa-desa yang sudah terdampak, kita mengantisipasi bahwa protokolnya setiap pemerintah desa harus mempedomani dan mengikuti instruksi pelaksana gugus tugas penanganan COVID-19 di daerah, dalam hal ini kepala daerah. Apa saja yang digunakan disesuaikan dengan tingkat eskalasi yang berada di desa. Artinya bahwa dana desa bisa, kalau pertanyaan demikian, bisa dipakai untuk pencegahan dan sekaligus penanganan COVID-19 di desa. Oleh sebab itu, kepada seluruh jajaran pemerintah desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, kami menghimbau untuk segera melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi dengan tetap mempedomani instruksi dari gugus tugas yang ada di daerah, sehingga penggunaan dana desa bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di desa sesuai dengan eskalasi
yang dialami oleh masyarakat desa. Yang ketiga, kami juga menitik beratkan pada perhatian seluruh jajaran pemerintah desa untuk mempercepat menyiapkan seluruh dokumen persyaratan pencairan dana desa yang tahun ini kebijakannya ditransfer dari rekening kas umum negara ke rekening umum kas desa. Banyak syarat yang belum dipenuhi, segera untuk dipenuhi supaya dana desa bisa cepat dicairkan dan digunakan sebesar-besarnya. Yang pertama untuk padat karya tunai di desa, yang kedua untuk kita mencegah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di desa, dan apabila dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa, kita gunakan untuk penanganan dampak virus corona atau COVID-19. Hal lain yang kami titipkan adalah kerjasama dan koordinasi yang baik di jajaran pemerintah desa dan BPD dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota atau dinas terkait untuk mempersiapkan apabila sewaktu-waktu diperlukan mekanisme perubahan APBDes. Kalau belum ada padat karya tunai di desa, dalam tahap pertama kami mintakan supaya program padat karya tunai di desa yang tadinya di tahap ketiga, tahap kedua dialihkan menjadi tahap pertama. Bagi desa yang belum terbit perdesnya dan tidak ada program padat karya tunai di desa, segera melakukan perubahan APBDes untuk memasukkan program padat karya tunai di desa. Nah, ini yang kami perlu sampaikan kepada seluruh, terutama kepada jajaran pemerintah desa, supaya mempercepat pemenuhan syarat-syarat pencairan dana desa, karena untuk tahun ini tahap pertamanya 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Tahap pertama 40% kurang lebih ada 28,8 triliun rupiah dana desa yang didistribusikan kepada 434 kabupaten dan kota Indonesia dan di 74.953 desa. Kalau ini cepat dipenuhi persyaratan, maka desa punya dana desa yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa, dan apalagi bisa dipakai untuk kita mengantisipasi, mencegah, sekaligus menangani luasnya dampak COVID-19 atau Corona di daerah. Demikian. Terima kasih. Izin Bapak, berikut ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Yang pertama, untuk mekanisme penyaluran dana desa itu seperti apa? Apakah akan melalui channel-channel program yang sudah dibuat sebelumnya seperti bantuan pangan non tunai atau BPNT? Berapa desa yang akan menerapkan ini dan dimulai kapan? Ya. Yang pertama kami jawab bahwa mekanisme penyaluran sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa penyaluran dana desa itu dari RKUN tahap pertama 40% ke RKDes dengan melalui pencatatannya di RKUD Kabupaten dan Kota, tapi dananya langsung ke desa. Ini bisa cair kalau ada 3 syarat. Yang pertama, ada perbub atau perwali tentang besaran alokasi dan tata cara pembagian dana desa di masing-masing desa di wilayah kabupaten dan kota. Yang kedua, ada perdes tentang APBDes, dan yang ketiga ada surat kuasa dari kepala daerah, bupati dan wali kota untuk mengkuasakan distribusi penyaluran tahap pertama, kedua, dan ketiga dari KPPN ke rekening kas desa. Nah, desa telah mempunyai banyak program. Nah, kami sampaikan tadi, bila program padat karya tunai ini tidak tercantum, maka dilakukan perubahan APBDes supaya dimasukkan program padat karya tunai desa. Yang kedua, apabila pencegahan virus corona ini belum ada, kami mintakan musyawarah bersama, namanya Mustes, untuk dimasukkan program-program pencegahan. Nah, itu berapa desa? Pertanyaan, dana desa ini seluruh desanya mendapatkan dana desa. 74.953 desa di 33 provinsi, 434 kabupaten dan kota. Nah, ini kami mintakan supaya bisa segera diarifi, dibijaksanai, supaya bisa digunakan secara cepat untuk kita mengantisipasi meluasnya atau eskalasi yang makin tinggi dari virus corona ini.
Demikian. Baik. Untuk yang selanjutnya, rekomendasi apa yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat tingkat RT dan RW atau kelurahan apabila kebijakan isolasi ketat diberlakukan? Ya, kami sampaikan bahwa seluruh persiapan dan antisipasi yang dilakukan itu dari sekarang. Kita mencegah jangan sampai virus ini masuk ke desa. Jadi cegah dan tangkal virus corona atau COVID-19. Langkah-langkahnya apa? Kita punya banyak protokol. Di bidang kesehatan ada protokol kesehatan, mulai dari aspek yang paling sederhana, cara hidup bersih, mencuci tangan, mengukur suhu, menjaga jarak sosial, social distancing dan seterusnya. Nah, kepada RT, RW, dusun dan seterusnya juga harus mempedomani apa yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di daerah. Nah, itu langkah-langkah pencegahan kita, langkah-langkah antisipasi kita, maka persiapan sudah harus dilakukan sejak sekarang. Persiapan untuk musyawarah desa dan lain sebagainya. Nah, kalaupun tadi ada pertanyaan, sampai pada isolasi, kami belum sampai di sana. Hanya kita mengantisipasi. Tetap seluruh penggunaan dana desa yang dipakai untuk apa saja, mulai dari dusun sampai di RT/RW sampai di desa, mengikuti di samping musyawarah desa juga senantiasa mendapatkan penetapan dan arahan dari pelaksana gugus tugas COVID-19 di daerah, dalam hal ini kepala daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan instansi atau unit kerja terkait lainnya. Demikian rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Baik Bapak, cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama jajaran pemerintah desa, BPD seluruh Indonesia. Sekali lagi kami juga menyampaikan kita harus bersiap, dan juga kami tutup pada pernyataan pers ini, seluruh pendamping desa, mulai dari tenaga ahli, pendamping desa di level kecamatan, dan pendamping lokal desa di masing-masing desa harus berperan lebih aktif, membantu, bekerja sama, berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa untuk ikut menanggulangi, ikut mencegah dan mengantisipasi merebaknya wabah virus corona ini. Kami akan mencatat kinerja dari pendamping itu sebagai bagian dari kinerja kita keseluruhan untuk sama-sama bergotong royong membantu desa menangani virus corona ini. Dan para pendamping desa kami minta untuk tetap untuk memberikan laporannya, terutama kepada Kementerian Desa terkait dengan penanganan virus COVID-19 yang telah ada, yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma afiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.